Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Hersun Arif dari Forum News Network. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini, tanggal 22 Agustus 2023, menyidangkan gugatan melawan hukum yang diajukan oleh pengacara David M.L. Tobing terhadap akademisi dan aktivis Rocky Gerung. Namun Ketua Majelis Hakim Juyamto memutuskan menunda persidangan sampai 2 pekan ke depan karena tergugat Rocky Gerung maupun kuasa hukumnya yang mewakilinya itu tidak hadir di persidangan. Ketidakhadiran Rocky Gerung sebagaimana dikatakan oleh Hakim Juyamto karena surat panggilan kepada Rocky Gerung itu tidak sampai ke yang bersangkutan karena alamat Rocky Gerung yang dicantumkan oleh penggugat itu salah. Menariknya kendati Rocky Gerung maupun pengacaranya tidak hadir, namun 2 orang pengacara yang tergabung dalam tim pembela ulama dan aktivis yakni Profesor Egy Sujana dan Azam Khan itu hadir di persidangan. Keduanya mengajukan gugatan intervensi voting atas petitum yang diajukan penggugat agar Rocky Gerung itu hak bicaranya itu dicabut seumur hidup gitu ya. Ini baik sebagai akademisi yang ngajar di kampus-kampus maupun juga sebagai pembicara melalui berbagai forum termasuk juga platform-platform di berbagai media sosial. Dalam penilaian Egy Sujana dan kawan-kawan, penggugat dianggap tidak punya dasar hukum dan hanya menjadi hanya berusaha menjilat Presiden Jokowi. Sebelumnya dalam perbincangan dengan saya, Bung Rocky Gerung juga mengaku sampai hari ini dia belum mendapat surat panggilan secara resmi dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Karena itu dia menyatakan tidak hadir dan juga belum menunjuk siapa yang menjadi kuasa hukumnya. Saya jelaskan aja bahwa saya bukan mengelak atau menghindar, tapi saya memang tidak menerima surat panggilan. Karena itu mestinya secara khusus ditujukan ke saya, lalu saya tanda tangani sebagai tanda terima, atau ada orang yang mewakili saya menerima itu. Sampai sekarang saya tidak pernah menandatangani bukti bahwa saya menerima surat undangan atau surat panggilan untuk menghadiri sidang itu. Rocky juga menganggap konyol ini gugatan yang meminta hakim melarangnya berbicara maupun memberi kuliah seumur hidup. Nah, ini kan soal yang absurd itu. Jadi seolah-olah ada kerugian perdata pada seluruh bangsa Indonesia karena ucapan saya. Maka sebagai tuntutannya saya nggak boleh bicara. Ya udah, itu kalau kita bahas dari segi logika itu ngaco. Juga dari segi hak asasi manusia itu artinya semua orang yang digugat dengan cara yang sama harus diputuskan dengan cara yang sama juga tuh. Itu artinya lama-lama semua orang tuh kunci mulutnya tuh. Tetapi saya kira pengadilan juga menganggap ini barang absurd aja. Jadi sebetulnya tidak ingin saya persoalkan. Yang ingin saya persoalkan adalah masih berlanjutnya upaya untuk memasukkan saya di dalam jebakan-jebakan hukum semacam itu. Dan kita mesti berpikir misalnya, ada hal yang serius memang untuk dibicarakan. Karena berkali-kali orang tetap sampai hari ini itu di mana-mana masih ada saya diancam bahwa tetap mesti diadili padahal Barreskrim lagi berusaha cari delik. Tetapi sekaligus kita mau terangkan bahwa yang saya ucapkan itu adalah hak privat saya untuk mengucapkan itu sebagai warga negara, bukan sebagai individu yang punya problem dengan individu lain tuh, apalagi individu yang namanya Jokowi. David Tobing mengajukan gugatan terhadap Rocky Gerung berkaitan dengan ucapannya dalam sebuah kegiatan buruh di Bekasi, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Saat itu Rocky menyebut kebijakan Presiden Joko Widodo membangun IKN dan menerbitkan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja itu sebagai bajingan, tolol, dan pengecut. Soal inilah yang kemudian oleh David Tobing digugat sebagai perbuatan melawan hukum. David kemudian menggugat Rocky Gerung secara perdata. Dalam salah satu petitumnya, David meminta hakim menghukum Rocky Gerung untuk tidak menjadi pembicara, narasumber, wawancara, baik monolog maupun dialog di berbagai acara yang diselenggarakan di suatu tempat, televisi, radio, seminar-seminar, universitas, dan melalui media elektronik. YouTube, Instagram, Threads, TikTok, Twitter, Facebook, Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, dan sejenisnya selama seumur hidup. Ini benar-benar nggak boleh ngomong sama sekali kecuali cuma ngomong-ngomong biasa saja ya. Karena tadi itu lengkap sudah ya. Seminar, kampus-kampus, dan semua perangkat media sosial ini harus dilarang digunakan oleh Rocky Gerung. Ini ngeri banget ini tuntutannya ya. Dalam gugatan David disebutkan Rocky Gerung itu beralamat di Jalan Pisang, Pasar Minggu.
Tapi ternyata Rocky Gerung sudah tidak tinggal di sana lagi. Karena itu pengadilan akan kembali melayangkan panggilan untuk kemudian melanjutkan sidang. Kami mengajukan gugatan berdasarkan alamat yang tertera di dalam perkara di Mahkamah Konstitusi. Di dalam salinan putusan MK tertera alamat Rocky Gerung di Jalan Pisang, Pasar Minggu. Dan di dalam lampiran bukti juga tertera KTP Rocky Gerung seperti di alamat tersebut, kata David. David Tobing menilai ketidakhadiran Rocky Gerung sebagai tindakan pengecut. Namun menurut hakim, gugatan itu salah alamat dan sidang kembali dijadwalkan tanggal 7 September 2023, 2 pekan ke depan setelah dilayangkan surat panggilan baru. Kesalahan alamat dalam gugatan Tobing ini cukup mengherankan, karena sebagai pengacara yang senior harusnya dia tahu ya, kesalahan semacam ini harusnya tidak boleh terjadi. Apalagi kalau dia tidak tahu alamat dari Rocky Gerung. Kan setelah kasus ucapan bajingan tolol dan pengecut itu meledak dan viral, kan sejumlah orang yang mengaku menjadi pendukung Presiden Jokowi itu beberapa kali mendatangi rumah Rocky Gerung yang berada di desa Bojongkoneng, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Video aksi-aksi para orang yang mengaku sebagai pendukung Pak Jokowi itu juga viral dan mengundang kehebohan. Yang pertama, ini unjuk rasa terjadi pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023. Saat itu, para pengunjuk rasa itu mayoritas emak-emak, bahkan nenek-nenek dan juga anak-anak. Media ini menggambarkan para pengunjuk rasa adalah masa bayaran yang tidak tahu apa-apa. Ini yang ada yang mengaku dijanjikan uang 100.000, tapi ada juga yang mengaku kecewa karena dijanjikan uang 100.000 dikira untuk satu orang, ternyata 100.000 itu untuk 4 orang. Jadi artinya masing-masing hanya dibayar 25.000. Kami sebagai masyarakat, rakyat Indonesia mengecam keras aksi tindakan para Gerung. Karena kami sebagai warga Indonesia kecewa. Unjuk rasa yang kedua terjadi pada hari Ahad tanggal 6 Agustus 2023. Pada peristiwa kedua ini, pengunjuk rasa melempari pagar rumah Rocky Gerung dengan telur busuk, bahkan ada yang melakukan perusakan. Membuat keonaran rakyat Indonesia, membuat kegaduhan. Makanya kita sama-sama lempari rumahnya Rocky Gerung ya. Sama hanya kita melempari balang jumroh. Ayo, sama-sama satu Allahu Akbar. Gerung jatuh. You say our president bastard, but in fact you are the fucking bastard. Okay? You say our president is bastard, but in fact you're the fucking bastard. Kemarahan rakyat Indonesia. Kami minta agar Indonesia ini kondusif. Apa yang telah dilakukan yang menyebabkan keonaran, yang menyebabkan kemarahan warga ini segera diantisipasi oleh pihak kepolisian. Unjuk rasa yang ketiga terjadi hari Rabu 9 Agustus 2023. Kali ini para pengunjuk rasa harus berhadapan dengan seorang warga tetangga Rocky Gerung yang muak dengan aksi mereka. Tetangga Rocky itu tampil sendirian mengusir para pengunjuk rasa. Kalian bikin rusuh di sini. Mana? Kalau kalian ada izin, ada pendampingan dari kepolisian. Ada. Mana? Mana? Enak aja kamu. Mana pemberitahuannya? Enak aja kalian ngebacot di sini. Halo. Mana izinnya? Gimana, Pak? Tidak ada pendampingan. Kalau kalian memang izin demo resmi ada pendampingan. Enak aja sama ngebacot kamu. Hah? Minggir. Kalian harus didampingi oleh aparatur negara. Minggir nggak? Minggir dari sini. Minggir. Ya udah. Minggir. Minggir. Minggir.
Kalau kalian ada izin, mana aparatur negara? Mana PH? Kalian tidak ditutup oleh PH. Bubar. Kalau kalian ada awak, kita mundur dulu. Dengan banyaknya pengunjuk rasa yang datang ke rumah Rocky Gerung, jadi aneh ketika David Tobing, pengacara David Tobing itu menyebut Rocky pengecut dan karena tidak hadir ke sidang karena gugatannya sebenarnya salah alamat. Di luar soal kesalahan alamat, gugatan yang dilakukan oleh Tobing ini juga membuat sejumlah pengacara terusik seperti yang saya sebut tadi. Itu salah satunya adalah Profesor Egy Sujana. Sebab menurut Egy, Presiden Jokowi sendiri tidak mempermasalahkan ucapan Rocky Gerung kenapa kemudian David ML Tobing ini mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Rocky Gerung. Apalagi kan kasus pidananya juga belum ada. Jadi dasarnya apa gugatan ini? Presiden, kata Egy, juga tidak mempersoalkan itu dan malah seperti dinyatakan oleh Presiden Jokowi sendiri ketika ditanya wartawan, dia menganggap itu hal-hal kecil lah, dia mau fokus kerja saja. Dan juga sebagaimana dikatakan oleh Menko Polhukam Mahfud MD, Presiden Jokowi juga tidak akan mengadukan Rocky Gerung. Dan karena ini kasusnya adalah delik aduan, harusnya kasus tersebut ya sudah selesai ketika Presiden Jokowi menyatakan tidak akan mengadukan Rocky Gerung. Namun seperti kita ketahui kan sejumlah pendukung atau relawan dari Presiden Jokowi melaporkan Rocky Gerung ke polisi dan kemudian David Tobing ini mengajukan gugatan secara perdata. Selain petitumnya dianggap tidak masuk akal, langkah David Tobing itu dinilai oleh Egy tadi seperti saya sebutkan hanya untuk menjilat atau mencari muka kepada Presiden Jokowi. Karena itu Egy Sujana melakukan gugatan intervensi vohing, ya. Ini gugatan ini adalah berupa ikut sertanya pihak ketiga atas inisiatif sendiri dalam pemeriksaan sengketa perdata untuk membela salah satu pihak penggugat atau tergugat. Dalam kasus ini Egy dan kawan-kawan ini membela Rocky Gerung yang menjadi tergugat. Namun gugatan Egy dan kawan-kawan ini untuk sementara tidak bisa diterima oleh hakim sebab Rocky maupun kuasa hukumnya itu juga belum hadir. Saya minta kepada penggugat intervensi atau permohonan harus disampaikan baik kepada penggugat atau tergugat. Artinya tetap harus melihat posisinya gugat dulu, Pak. Apakah dia hadir atau tidak? Kalau tergugat tidak hadir kan tentu tidak ada relevansinya lagi mengajukan gugatan intervensi. Itu penjelasan Hakim Ju-Yamto kepada Egy Sujana dan kawan-kawan. Jadi untuk sementara bagaimana kelanjutan kasus gugatan ini? Kita tunggu sampai 2 pekan ke depan ya. Hakim menjadwalkan sidang akan digelar lagi pada tanggal 7 September 2023. Dengan catatan panggilan yang disampaikan kepada Rocky Gerung itu sudah diterima secara patut dan sah. Ini penting soal patut dan sahnya ini karena kalau merujuk pada HIR atau hukum acara perdata yang ini dibuat pada masa Belanda dan sampai sekarang masih jadi rujukan itu, ada ketentuan-ketentuannya dalam pasal 122, pasal 388, dan pasal 390 HIR disebutkan panggilan yang patut adalah waktu diterimanya panggilan dengan hari penyelenggaraan persidangan dalam hal ini tidak kurang dari 3 hari. Belakangan soal pengertian panggilan sah atau resmi ini Mahkamah Agung melakukan pembaruan konsep sah itu dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2023. Aspek sah atau garis miring resmi tidak lagi bertumpu pada pelaksanaan panggilan dan pemberitahuan yang harus dilakukan oleh jurusita atau jurusita pengadilan, tapi kini panggilan sah melalui surat tercatat yang dilaksanakan oleh pihak ketiga dari penyedia jasa pengiriman dokumen yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung. Ini dalam kurung disebutnya kantor pos atau melalui mekanisme lain yang tercatat. Sedangkan pengertian patutnya panggilan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2023 masih mensyaratkan tenggang waktu minimal 3 hari antara diterimanya panggilan dengan hari pelaksanaan persidangan. Hanya saja dipersyaratkan juga syarat minimal waktu pengiriman dokumen yakni tidak kurang dari 6 hari sebelum pelaksanaan persidangan. Jadi saya kira ini Pak David Tobing kalau mau menyampaikan gugatannya mesti diperbaiki dulu ya alamatnya dengan tepat dan kemudian dari sini dari Pengadilan Negeri juga mengirim suratnya sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung tadi ya. Kalau tadi minimal itu 3 hari, tetapi waktu pengiriman dokumennya itu ya sebaiknya dilaksanakan tidak kurang dari 6 hari sebelum pelaksanaan persidangan.
Dengan begitu nanti tidak ada alasan lagi Bung Rocky Gerung maupun kuasa hukumnya tidak hadir, dan juga tidak ada dasarnya kemudian kalau Pak David Tobing menyebut Bung Rocky sebagai pengecut. Saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.